Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu dan tetap sehat. Ananda semua yang disayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita langsung masuk ke bab 1, yaitu tentang ruang dan waktu. Kita masuk dulu bahwa ternyata ada keterkaitan antara ruang dan waktu. Ruang adalah tempat atau lokasi, sementara waktu adalah saat atau masa. Kita bisa lihat atau kita bisa tahu bahwa di mana ruangnya. Contohnya kita bilang di Pekanbaru. Waktunya kapan? Waktunya siang hari. Itu bisa ya. Atau ruangnya di mana? Di rumah Ananda. Waktunya kapan? Pagi hari. Ada keterkaitan? Nah, insya Allah ada. Ruangnya di rumah Ananda, waktunya pagi hari. Keterkaitannya adalah saat pagi hari di rumah Ananda, maka terjadilah pertemuan antara keluarga di meja makan untuk sarapan bersama. Itu salah satu keterkaitannya. Contoh keterkaitan selanjutnya, Miss ambil waktu dan ruangnya. Contohnya ruangnya di Jakarta, waktunya saat terjadi hujan. Keterkaitannya di Jakarta saat terjadi hujan biasanya akan terjadi banjir. Kemudian contoh yang kedua, ruangnya di Riau, waktunya saat kemarau. Keterkaitannya jika terjadi kemarau di Riau biasanya muncul titik api. Semoga Ananda paham ya nak ya untuk keterkaitan ruang dan waktu. Kemudian untuk materi ini ada juga peta. Ananda mungkin sudah membahasnya waktu di sekolah dasar atau SD. Peta hanya untuk pengenalan aja untuk di materi kali ini ya. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil. Ada juga yang bilang peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dengan skala tertentu. Kemudian fungsi dari peta yang pertama untuk menunjukkan lokasi. Kita bisa tahu bahwa lokasi Indonesia bersebelahan dengan Malaysia tanpa kita harus ke Malaysia. Kita bisa melihat dari peta atau tanpa kita harus keluar angkasa untuk melihat keadaan bumi, kita sudah bisa lihat dari peta. Kemudian fungsi yang kedua untuk menunjukkan jarak yang sebenarnya dengan jarak yang ada di peta. Kita bisa mengetahuinya dengan skala peta. Kemudian yang ketiga menunjukkan bentuk bumi, yaitu melalui simbol-simbol yang ada pada peta. Kita contohkan salah satunya simbol dari jalan raya, biasanya berwarna hitam, itu jalan provinsi. Kemudian jalan kota biasanya garis dengan warna merah. Kemudian unsur-unsur dari peta, yang pertama judul peta. Kenapa peta harus mempunyai judul? Agar yang membaca itu tidak bingung dan yang membaca langsung tahu ini peta apa. Contohnya kita akan membuat peta tentang keadaan penduduk atau kepadatan penduduk, maka di atasnya harus dikasih judul. Jadi yang membaca tidak bingung. Peta kepadatan penduduk Pekanbaru tahun 2020. Contohnya seperti itu nak ya. Kemudian yang kedua ada garis koordinat atau garis lintang dan garis bujur. Dari peta ini biasanya untuk menunjukkan batas wilayah, khususnya kalau Indonesia. Makanya dari peta ini kita bisa tahu bahwa untuk garis koordinat ini ada 3 zona waktu atau 3 pembagian, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Yang ketiga ada indeks peta. Indeks peta itu adalah peta kecil di dalam peta. Biasanya dalam gambar peta di sebelah bawah itu tepatnya, atau di sebelah atasnya ini ada gambar peta kecil, itu yang disebut dengan indeks peta. Kemudian ada insert peta, ini menjelaskan tentang peta utama atau legenda-legenda yang ada di peta utamanya.
Kemudian ini legenda juga harus ada, contohnya itu dengan menerangkan simbol-simbol. Nah, kita bisa lihat kalau segi 4 itu adalah simbol dari ibu kota, kemudian simbol dari jangkar itu berarti adalah laut. Kemudian peta juga harus dilengkapi dengan skala peta. Tujuannya untuk mengetahui perbandingan jarak yang ada di peta dan jarak sebenarnya. Tidak lupa untuk peta harus dilengkapi dengan tahun pembuatan, agar yang membaca peta tahu data ini akurat atau tidak, kapan dibuatnya, sehingga yang membaca tidak bingung. Kalau peta itu di tahun 2000 maka harusnya sudah ada untuk perubahan data, misalnya kalau untuk digunakan pada tahun 2020. Seperti itu nak ya, semoga Anda paham. Kemudian jenis peta ada dua, yang pertama peta umum, yang kedua peta khusus. Untuk peta umum atau biasa disebut dengan peta dunia dan peta topografi. Peta dunia ini adalah peta yang mencakup keseluruhan tentang dunia atau negara-negara yang ada di dunia. Kemudian peta topografi. Peta topografi ini peta yang dilengkapi dengan garis kontur atau yang dilengkapi dengan garis permukaan relief bumi. Tinggi rendahnya permukaan bumi, biasanya dataran tinggi, dataran rendah ada pada peta topografi. Selanjutnya peta khusus, contohnya peta kepadatan penduduk dan peta pertanian. Untuk menghitung jumlah kepadatan penduduk maka diperlukan peta. Misalnya, wilayah Gombak kepadatan penduduk tahun 2020 sekian jiwa. Kemudian peta kepadatan penduduk untuk daerah Panang sekian jiwa. Kemudian untuk peta pertanian, biasanya untuk mengetahui potensi pertanian di daerah tersebut apa saja. Contohnya bisa kita lihat misalnya di Sumbar, potensi pertanian di daerah Solo misalnya padi. Kemudian di daerah yang lainnya misalnya potensi pertaniannya ternyata adalah teh. Seperti itu. Kemudian untuk berdasarkan skala peta dibagi menjadi 5. Yang pertama ada peta kadaster, ya, peta kadaster atau peta skala 1:100. Nah, kemudian dipakai untuk menggambarkan luas tanah atau sertifikat tanah, biasanya menggunakan peta kadaster. Yang kedua, peta skala besar, skalanya 1:5000 sampai 1:250.000. Ini digunakan untuk daerah yang sempit. Contohnya untuk skala kelurahan atau kecamatan biasanya menggunakan peta skala besar. Kemudian yang ketiga, peta skala sedang, yaitu skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Biasanya peta ini digunakan untuk provinsi dan peta pulau. Contohnya untuk provinsi Riau menggunakan peta skala sedang. Yang keempat, peta dengan skala kecil, skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Cakupannya yang digambar ini lebih luas, seperti peta negara, di mana di peta itu semua negara ini masuk, kemudian menjelaskan masing-masing negara berdasarkan batas negaranya. Kemudian yang kelima, peta geografis, yaitu skalanya lebih dari 1:1 juta, biasanya untuk peta dunia dan peta benua. Kalau tadi perbedaannya, kalau negara ini negara-negaranya saja yang masuk, ini lebih luas lagi untuk peta geografis, yaitu potensi dari benua-benuanya juga ya lebih ditunjukkan secara detail, lebih detail daripada yang skala kecil tadi. Kemudian globe atau biasa disebut dengan tiruan bola bumi. Seperti Anda tahu bahwa globe itu bulat ya. Manfaat dari globe ini mengetahui garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur ini untuk mengetahui perbedaan waktu, perbedaan iklim, dan mengetahui proses siang dan malamnya. Karena jika globe itu diputar, yang di depan kita terjadi siang, maka yang di sebalik globe itu terjadi malam. Zona waktunya juga yang atas dan bawah itu akan menunjukkan musim ya, yang dari musim yang paling atas dingin, kemudian
subtropis ya, tropis. Ditunjukkan di global tersebut. Kemudian selanjutnya adalah atlas. Atlas atau peta yang dibukukan. Anda mungkin pernah lihat bahwa bentuk atlas ini jauh lebih lengkap daripada peta dan globe, karena atlas ini selain untuk melihat peta dunia, juga untuk mengetahui sebaran flora dan fauna serta barang tambang. Manfaatnya selain itu juga mengetahui sebaran tempat wisata, menunjukkan relif di permukaan bumi itu ya, apakah seberapa banyak pegunungan yang ada di negara tersebut, gunung di negara tersebut, sampai lautnya pun bisa dilihat di atlas. Jenis atlas ada 3. Yang pertama, atlas nasional, itu khusus untuk negara. Contohnya atlas Indonesia, atlas Malaysia, itu hanya untuk negara tersebut. Kemudian atlas dunia, ini atlas semua negara ada di situ beserta potensi-potensi dari semua negaranya itu ada. Yang ketiga, atlas semesta. Selain dari atlas dunia dan potensi dari negara-negara yang ada di dunia ini, juga terkait dengan galaksi luar angkasa, berapa kecepatan cahayanya, kemudian kira-kira besarnya untuk satelit-satelit luar angkasa ya, planet-planet luar angkasa juga disebutkan. Kemudian syarat dari atlas sendiri adalah yang pertama, isinya memuat data fisik, sosial, dan ekonomi. Contohnya, di dalamnya harus ada keadaan alam dari daerah tersebut, potensi dari daerah tersebut, kemudian kontur ya, apa yang dihasilkan dari negara tersebut itu biasanya detail. Yang kedua, atlas juga mudah dipahami, sama dengan peta harus dilengkapi dengan simbol dan keterangan. Yang ketiga, tata warna harus benar dan menarik. Contohnya, jika gunung berapi warnanya adalah segitiga merah, maka tidak bisa diganti dengan segitiga ungu. Demikian pertemuan untuk hari ini anak-anak MIS. Sesi pertemuan kali ini tidak ada penugasan. Ananda cukup dengarkan dan Ananda baca lagi untuk ringkasan materi ini ya. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab di BCR. Jika ada yang belum dipahami, silakan Ananda tanyakan di BCR, atau jika ada yang Ananda tambahkan atau ada yang perlu kita sharingkan, lanjut saja kita di BCR ya nak ya. Dan akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.